Sahabat GKI, berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023. Bersyukur untuk anugerahnya yang memampukan kita untuk dapat kembali menapaki kehidupan kita saat ini. Renungan hari ini, saudara, berjudul Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita mohon agar Roh Kudus menerangi hati kita. Kita berdoa, saudara. Ya Roh Kudus, saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu yang suci. Kiranya Engkau berkenan untuk membimbing dan juga menerangi hati dan pikiran kami, agar kami selalu tertuju kepada sabda-Mu, bahkan di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah, ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rolihlahla Madiba Dalibhunga Mandela, atau yang akrab dikenal sebagai Nelson Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di sebuah desa kecil bernama Meso, bagian dari wilayah Kyunu di Afrika Selatan. Nama marganya adalah Madiba, yang bisa diterjemahkan sebagai pembuat perdamaian. Perjalanan hidupnya sejalan dengan arti namanya, saudara. Nelson Mandela dikenal dengan perjuangannya melawan penindasan dan ketidakadilan rasial di Afrika Selatan. Ia terlibat dalam gerakan anti-apartheid untuk mendobrak sistem politik pemisahan penduduk berdasarkan ras warna kulit, di mana saat itu, saudara, kulit putih mendapatkan hak yang sangat istimewa, lebih dari ras warna kulit lainnya. Perjuangan berhasil dan menghantarnya untuk menduduki jabatan Presiden Afrika Selatan ke-11 pada tahun 1994. Sampai dengan 1999. Nelson Mandela adalah presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan. Ia juga adalah presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya, saudara, berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Saudara, ada sebuah kisah yang menarik dari Nelson Mandela ketika dipenjara oleh lawan politiknya selama kurang lebih 27 tahun. Ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Bahkan Nelson pernah digantung dengan kepala di bawah dan kemudian, dikencingi oleh oknum sipir penjara. Singkat cerita, saudara, ketika Nelson dibebaskan dan kemudian pada akhirnya terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, ia berjumpa kembali dengan oknum sipir penjara yang dahulu telah menyiksanya secara brutal. Sang oknum sipir tersebut sangat ketakutan, mengira Nelson Mandela akan membalas, akan menyiksanya, akan memenjarakannya. Namun ternyata Nelson malah merangkul oknum sipir itu dan berkata, "Hal pertama yang ingin saya lakukan saat ini kepadamu adalah memaafkanmu." Bayangkan, saudara, perasaan oknum sipir itu ketika mendengar pernyataan Nelson. Nelson Mandela saat itu telah mengajarkan bagaimana kejahatan yang luar biasa dan kekejaman di dalam kehidupannya dibalas dengan kasih yang begitu mulia. Dan hari ini tepat tanggal 18 Juli dan di setiap tanggal 18 Juli
dunia memperingati Nelson Mandela International Day atau Hari Internasional Nelson Mandela. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2009 untuk memperingati tindakan kasih, teladan, dan komitmen kuat Nelson Mandela terhadap keadilan dan hak asasi manusia di Afrika Selatan dan di seluruh dunia. Dan itu sangat menginspirasi dunia sampai dengan saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, sebagai manusia yang terbatas, Nelson Mandela telah menunjuk pada kasih Kristus yang begitu mulia. Saya percaya ia tidak akan pernah lupa dengan ketidakadilan, dengan kekerasan yang ditimpakan pada dirinya. Terlebih selama menjadi tahanan 27 tahun lamanya. Ia tidak bisa melupakan rasanya. Mungkin bahkan juga saya juga percaya saudara ia terluka. Akan tetapi tindakan kasihlah yang mampu memulihkan lukanya. Nah saudara-saudara, terlebih Rasul Paulus, kita sudah tahu Rasul Paulus banyak disesah dan dianiaya oleh pihak-pihak orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Paulus tentu ingat semua perlakuan tidak menyenangkan yang menimbulkan luka. Namun kalimat melupakan apa yang di belakangku tampaknya ingin menegaskan bahwa Paulus tidak mau sampai terbelenggu dengan apa yang menjadi masa lalunya, apa yang menjadi lukanya itu. Sehingga ia berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagi seorang pelari, saudaraku, yang berlari sekuat tenaga untuk mencapai garis akhir, seperti itulah mata hati Paulus yang mengarahkan hati hanya pada satu tujuan semata, yakni Kristus Yesus dan segala ajarannya, segala kehendaknya. Kiranya, saudara, kapanpun dan dalam situasi apapun, kita semua dapat hidup terarah pada satu tujuan yang mulia, Kristus Yesus. Amin. Mari kita menaikkan doa kita, saudara. Ya Allah, kami adalah manusia yang rentan terluka oleh karena situasi yang berada di sekeliling kami. Tetapi ajarlah kami untuk kembali menjalani kehidupan dengan iman dan pengharapan yang sepenuhnya terarah kepada Engkau. Hidup di dalam tindakan kasih dan selalu memperjuangkan ajaran-Mu hari demi hari, sampai suatu saat nanti Engkau memanggil kami untuk pulang. Kami siap menjalani kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.